perfect tense ini digunakan ya atau dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau ya, di waktu lampau atau di masa lalu, atau menceritakan dua peristiwa yang telah terjadi ya, yang telah terjadi ini, tetapi menegaskan peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi ya. Barusan kita sudah mempelajari materi tentang past continuous tense ya. Past continuous tense ada kita tadi memperdengarkan bersama-sama. Past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau dan juga berfungsi untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah yang sedang dilakukan, kemudian disusul pula kegiatan lainnya. Nah, namun berbarengan ya, kegiatannya berbarengan terjadi. Nah, tetapi past perfect tense ini dua peristiwa yang terjadi, namun di sini perlu kita garis bawahi ya, menegaskan mana yang terlebih dahulu terjadi ya. Nah, misalkan begini, si Tono melakukan sesuatu kegiatan. Nah, kemudian disusul kegiatan lain di masa lampau. Ini ada dua jenis kegiatan yang berbeda, tapi kita fokuskan pada mana yang terlebih dahulu, berarti itulah yang masuk ke dalam past perfect tense. Nah, oke, contoh kalimatnya. Misal begini deh, ada dua kegiatan ya, ada dua peristiwa di sini. I washed my car in the morning. Saya mencuci mobil saya di pagi hari. Nah, ingat di pagi hari nih. Ini kegiatan pertama ya. Kemudian at lunchtime my friend arrived. Di siang hari ya, ini di jam waktu makan siang, my friend, teman saya, arrived, tiba. Dua. Ya kan, ini kejadian kedua. Ini kejadian ke-1, kejadian pertama. Ini ada dua peristiwa nih. Pagi hari, ya kan? Ini pagi hari nih. Ini siang hari, waktu makan siang. Ya. Pagi atau siang dulu? Ya tentu pagi dulu, baru siang. Ya, makanya di sini saya buat kalimat yang duluan terjadi ini yang pertama, kemudian disusul dengan kalimat yang kedua. Ya. Nah, kita fokus pada melihat peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi ya dari dua kejadian ini. Nah, kita bisa membuat kalimat ya dengan menggabungkan dua kalimat ini. Ya, ini kan terpisah nih. Ya, kita buat secara terpisah kalimatnya. Ini untuk memperjelas ya, pemahaman kita terkait dengan past perfect tense ini. Oke. Lalu kita gabungkan kalimat ini menjadi satu kalimat yang utuh. Ya. When my friend arrived, I had washed my car. When, ketika, my friend, temanku, arrived, tiba, I had washed my car. Saya telah mencuci mobil saya. Nah, mana kegiatan yang terlebih dahulu terjadi? Ini ya, I had washed my car. Lihat,
rumusnya I subject, ya, subject plus head plus verb 3. Subject I plus head plus verb 3. Ya. Jadi inilah kegiatan yang terlebih dahulu terjadi, kemudian disusul dengan kegiatan lain. Ini terjadi di pagi hari, ini terjadi di siang hari. Maka kegiatan ini, ya, dua jenis kegiatan ini terjadi di masa lampau. Namun berbeda waktunya. Kita fokus pada peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi di masa lampau. Ingat ya, di masa lampau. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa dalam hal ini past perfect itu harus digunakan apabila waktu suatu perbuatan lampau adalah lebih lampau daripada perbuatan yang lain. Ya. Lebih masa lalu, lebih lampau ya dari perbuatan yang lain. Perbuatan yang pertama selesai, kita gunakan past perfect. Dan perbuatan yang kedua, ya, perbuatan yang menyusul tadi, kita gunakan simple past tense ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya, karena kita sudah belajar apa itu simple past tense ya di video yang lain. Silahkan kalian cari materi tentang simple past tense. Nah, sehingga dua kegiatan ini terjadi di masa lampau, mana yang duluan terjadi ya. Yang duluan terjadi berarti itulah yang masuk ke dalam past perfect tense. Rumusnya subject plus head plus verb 3. Subject plus head plus verb 3. Nah, untuk verb atau kata kerja, silahkan kalian lihat di video saya yang lain ya terkait dengan regular verb dan irregular verbs. Di situ ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kalian akan memahami ya terkait dengan verb ini, kata kerja. Oke, lanjut ke contoh kalimat yang lain. The bus had left before I arrived. The bus, bis, had left, telah berangkat, before, sebelum, I, saya, arrived, tiba. Jadi mana yang duluan terjadi nih kegiatannya? Tentu yang ini, had left. Ya, kemudian disusul dengan arrived. Jadi busnya berangkat, ya, sudah berangkat sebelum saya tiba. Oke, contoh kalimat yang kedua. She told me her number after I had asked her. She, dia, told, memberitahu, me, saya, her number, nomornya, after, setelah, I, saya, had asked, telah menanyakan nomornya kepada her, dia. Jadi, dia baru memberikan nomornya ketika saya sudah menanyakan nomornya. Mana yang terjadi duluan kegiatan ini? Tentu peristiwa ini yang terjadi duluan adalah yang ini. I had asked her, baru dia ngasih nomor. Nah, ini contoh kalimat yang terakhir. We entered the university after we had graduated from senior high school. We, kita, entered, masuk, the university, universitas, after, setelah, we, kita, had graduated from, lulus dari senior high school, SMA. Mana yang duluan terjadi? Tentu yang ini, ya, had graduated. Lulus dulu baru masuk universitas. Ya, lulus SMA dulu ya, baru masuk universitas. Nah,
inilah yang dimaksud dengan past perfect tense. Dia menjelaskan, ya, menyatakan atau menceritakan suatu kegiatan yang terlebih dahulu terjadi, ya, sebelum peristiwa lain terjadi, ya, di masa lampau tentunya, ya. Oke, baiklah, itu materi kita terkait dengan past perfect tense. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.